Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asih, jangan Mbak Asih lagi, bosen. Nagih utang di Boyolali, beli apel di gorong-gorong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya lagi untuk menonton, datang lagi dan setia di channel Doni Gondrong, dan saya doakan teman-teman semua sehat selalu dan rezekinya lancar dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan di segmen kali ini biasanya saya podcast offline ya. Sekarang ini podcast online gitu ya, bersama teteh yang cantik gitu ya, kakak yang cantik nih. Nah, nanti beliau bisa perkenalan. Sama halnya dengan narasumber sebelumnya, pasti nama, asal, dan kuliah di mana, dan nanti kita akan tanya-tanya tentang kampusnya, jurusannya kita kupas tuntas sampai teman-teman paham apa sih jurusan kakak ini, dan nanti apa saja yang dipelajari dan prospek kerjanya. Oke teman-teman semua, ini segmen namanya Go Mampus, Gondrong Masuk Kampus. Jadi saya datang ke orang-orang, ke narasumber yang saya akan mintai keterangan dan ilmunya dan pengalamannya untuk share ke teman-teman semua yang membutuhkan. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Semoga saya bisa bersemangat terus untuk men-share informasinya ke teman-teman. Oke, langsung saja ke narasumber yang cantik. Selamat sore kakak yang Selamat cantik. sore. Oke, Sore. sore. Oh, emang di sana sore ya? Iya, menjelang malam. Oh, menjelang malam. Saya pikir Karena mendung. karena mendung. Saya pikir masih ini ya, masih pagi di Skotlandia gitu kan. Kita masih satu negara. Oke, masih satu negara. Oke, Kak, boleh perkenalan dulu mungkin ke teman-teman semua di rumah yang lagi nonton. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Vira. Asalku dari Banyuwangi dan aku kuliah di Universitas Airlangga. Universitas Airlangga. Di mana tuh? Universitas Airlangga tuh. Surabaya dong. Oh, di Surabaya. Surabaya kota Surabaya. pahlawan ya. Bung Tomo ya, Bung Ya, Tomo. Bung Tomo. Oke, jadi kakak yang cantik ini tadi kuliah di UNER Surabaya. UNER ya kak ya? Universitas Airlangga. ya betul. Oke, jurusan apa kak? Jurusan kebidanan. Kebidanan. Oh, jadi kakak ini yang membantu ini ya, ibu-ibu melahirkan. Jurusan bidan ya. Mungkin nantilah kakak bisa bercerita gitu ya jurusannya. Kan saya hanya mengetahui itu aja, bidan, bantu lahiran, terus mungkin bisa sunat juga ya, hitan. Jadi ya nanti kakak inilah ya boleh cerita-cerita sedikit tentang jurusan kakak di Universitas Airlangga Kebidanan. Oke, dan nggak beda, pasti sama sih sebenarnya pertanyaannya dari orang ke orang kak. Ini sih kak, Kak Vira tadi mengatakan bahwa kuliah di Universitas Airlangga. Nah itu gimana sih kak dulu pengalaman Kak Vira waktu masuk, ketika Kak Vira awalnya menjadi siswi dari SMA ya, sekolah menengah atas, sehingga sekarang menjadi mahasiswi di Universitas Airlangga Surabaya. Nah itu boleh cerita sedikit lah pengalamannya. Pengalaman masuk ke UNER gitu. Iya dong, masa pengalaman masuk ke rumah. Ya, apa ya? Pengalamannya ya belajar. Pastinya belajar. Itu bukan pengalaman sih, itu lebih ke tips and trick gitu kan. Tapi pengalaman itu misalkan Kak Vira dulunya SMA mana, jurusan apa, terus apakah memang Kak Vira ini dulunya dari SMA kelas 1 sudah mengejar UNER, atau ada step-step kampus-kampus yang memang jadi pilihan, contoh ITB, UI, UNED, kan Kak Vira dari Banyuwangi Jawa Timur. Kenapa kok langsung milih UNER? Nah itu kan pengalaman, jadi runtutan kejadian lah sehingga Kak Vira bisa menjadi seperti ini.
Nah, dulu itu kan kita SMA-nya bareng. Terus emang kenapa kok aku milih UNER itu karena emang dari MTS pengennya masuk ke UNER. Kalau ditanya alasannya apa, nggak tahu. Pokoknya dari dulu pengen ke UNER aja, nggak tahu alasannya apa. Terus kenapa ambil jurusan kebidanan? Itu sebenarnya ceritanya panjang. Intinya itu dulu itu cari ridho orang tua. Udah, itu alasan Oh, utama mm, mm, kebidanan. paham, paham, paham. Nah, berarti, tapi saya satu pertanyaan. Apakah kebidanan ini menjadi jurusan tujuan kakak atau itu jurusan orang tua? Ayo. Ayo. Eh, Dulunya orang tua, tapi sekarang ya sangat menjalani sih di bidan. Seneng, senang Senang. di bidan. Meskipun awalnya Ya, harus ini ya, harus ada apa namanya, perbedaan pendapat antara Kak Vira dengan orang tua berarti ya. ya. Nah, dulunya pengen apa sebelum kebidanan? Pengennya kedokteran. Oh, nggak apa-apa sih, dokter sama bidan Ya kan nggak, iya nggak jauh-jauh sebenarnya. nggak jauh-jauh lah. Pokoknya yang berbau suntik ya, yang berbau suntikan. Tapi ada hikmahnya sih masuknya di kebidanan. Apa nih? Apa nih hikmahnya nih? Ayo, apa? Banyak banget hikmahnya. Salah satunya, salah satunya. Salah satunya mungkin kalau di kedokteran itu lebih berat ya. Apanya berat? Ya buat pelajarannya, materinya, dan Eh, lain-lain. Kalau kebidanan? Walaupun di kebidanan juga berat, tapi setidaknya nggak seberat di kedokteran. Oh, setidaknya. Saya pun nggak bisa Iya, ini ya, saya nggak bisa bandingin karena saya nggak jurusan bidan, saya pun nggak pernah ya, ke jurusan kedokteran. Tapi kan Kak Fira sendiri yang mengalami. Jadi Kak Fira sendiri menyimpulkan bahwa jurusan kebidanan ini intinya ya pelajarannya lah ya lebih sedikit ringan daripada kedokteran. Oke ya, begitu ya. sebenarnya bukan sedikit ringan. Cuman di kebidanan itu kita nggak seluruhnya mempelajari tentang organ tubuh manusia. Berarti Jadi pelajarannya apa aja? hanya part-part tertentu aja. Oh, kalau spesifik berarti kedokteran ya. Iya, kalau Hmm. di kedokteran itu kita tuh sampai membahas tentang kayak saraf-sarafnya itu di tangan apa aja, di kaki apa aja gitu. Tapi kalau di kebidanan enggak. Oh, oke, oke, Meskipun di oke. kebidanan juga ada anatomi. Cuman ya ibaratnya saya artikan ya, mungkin bahasa generalnya kalau dokter itu mikronya, kalau kebidanan adalah makronya ya. Jadi kalau dokter kan lebih ke mendalam, spesifik, tapi kalau bidan eh, lebih ke makro ya gitu ya. Benar nggak? Bisa Oke, jadi seperti itu. bisa jadi seperti itu. Oke. Eh Berarti sejalan nih ya dari Kak Vira dulu SMA-nya IPA ya, jurusan IPA gitu ya. Iya, IPA terus ke kebidanan, akhirnya masuk ke kampus yang menjadi tujuan semenjak MTS ya, Kak Vira dulu iya betul. di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Bumi, Galaksi, Bima Ya, Sakti. Asia. Indonesia Asia. Galaksi, oh Indonesia, Asia, Galaksi, Bima Sakti berarti ya. Oke. Terus gini Kak. Oh iya, masuk UNER dulu jalur apa? SBMPTN. SBMPTN. Kalau di UNER itu jalurnya ada berapa sih Kak? Di UNER itu ada SNMPTN, SBM sama Mandiri. Tiga jalur. Iya, Kayaknya mungkin memang kebanyakan universitas di bawah Kemenrisdikti ya, itu ya tiga jalur ya kayak Senam PTN, iya hampir sama. SBMPTN dan Mandiri. Dan emang kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Jadi info saja kalau teman-teman ingin masuk di Universitas Airlangga, yaitu Kak Afira tadi sudah menjelaskan ada tiga jalur. Senam PTN yang pakai jalur rapot, SBMPTN yang pakai tulis, kalau Mandiri pakai tulis juga, cuman lebih ke finansial yang agak lebih banyak ya Kak ya. Oke, seperti Ya. itu. Oke. eh Terus yang pertanyaan selanjutnya Kak, apa saja yang dipelajari nih? Mungkin lebih spesifikasinya dari Kak Vira dulu semester 1 hingga sekarang. Oh ya, semester berapa sekarang?
semester 6. 6. Lulus semester? Total 5 tahun sih. Oh, total 5 tahun. Jadi masih lama. Iya. Oh, masih lama. Berarti semester 10 lulus ya? Iya. Soalnya 10. sama profesi. Boleh share dong Kak informasinya tentang ini? Apa saja tahapan-tahapan belajar gitu? Mungkin dulu kan ya mempelajari tentang ya matematika, biologi dan sebagainya. Nah, itu sampai sekarang Kak Vira itu belajar apa gitu? Boleh? Oh, kalau di kebidanan itu, kalau dari awal yang dipelajari pasti kita belajar tentang anatomi, terus ada fisiologi, terus juga ada patofisiologi, ada ginekologi, banyak sih sebenarnya. Cuman lebih mudahnya mungkin bidan itu kita mempelajari tentang perempuan dan juga anak dan juga remaja dan juga premenopause. Jadi sebenarnya cakupannya bidan itu nggak cuma perempuan aja. Jadi sebenarnya banyak banget cakupannya bidan itu. Kita juga mempelajari balita, bayi, kehamilan, salinan, nifas. Jadi nggak cuma kita membantu menemani ibu melahirkan itu enggak. Tapi belajar juga tentang ilmunya kan gitu. Iya. Iyalah, kalau misalkan nggak tahu ilmunya terus sok-sokan bantu orang yang melahirkan, nanti pendarahan terus bayinya nggak selamat sama ibunya nggak selamat kan jadi dosa gitu kan. Iya. Yang penting melakukan sesuai kemampuan dan ilmunya ya Kak ya. Oke. Jadi apakah harus bisa biologi nih masuk ke bidanan? Tadi kayaknya menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang berbau biologi. Nah, kalau misalkan saya nih sekarang memposisikan diri saya sebagai siswa SMA yang nggak bisa biologi, apakah bisa masuk ke bidanan? Sebenarnya kalau ngomong biologi itu kan dalam segi ini ya, kayak dia itu mencakup semuanya kayak tentang kehidupan, tentang dari mikro sampai makro. Tapi kalau di kebidanan itu kita bukan belajar biologi kayak gitu, enggak. Kita belajarnya lebih menjurus lagi. Kayak misal kita belajar fisiologi. Fisiologi itu apa sih? Fisiologi itu kita belajar tentang fungsi-fungsi yang terjadi di tubuh kita gitu. Ya. Sama jadi halnya lebih spesifik gitulah. Sama halnya tadi yang saya jelaskan di awal, mungkin biologi kan makro ilmunya ya Kak ya, subjek ilmunya. Yeah. Tetapi dalam biologi ini mempunyai cabang-cabang yang ada di dalam ya Kak ya. Kayak fisiologi, yeah, anatomi, zoologi dan lain-lain ya Kak ya. Karena saya nggak tahu biologi nih. Saya orangnya paling lemah biologi, saya nggak suka menghafal gitu kan. Tapi kalau misalkan menghafal wajah kakak, saya jago nih. Oke. Tadi kompleks juga ya yang dipelajari di jurusan kebidanan gitu. Oh iya, kalau boleh tahu di UNER gitu ya, singkatan dari Universitas Airlangga, itu kebidanan itu akreditasinya apa Kak? Kita alhamdulillah akreditasinya A. Alhamdulillah A ya. Jadi ibaratnya standarnya lah bagus lah ya, bagus gitu ya. Oke. Terus dari yang dipelajari tadi, nah selama Kak Vira jadi mahasiswa dulu sampai sekarang, apa sih kendala-kendala atau hambatan-hambatan ketika masuk di jurusan kebidanan? Contoh, saya contohkan dulu. Misalkan ada orang masuk di jurusan matematika, tapi kendalanya yang pertama mungkin dia nggak basic matematika. Akhirnya di tengah jalan dia kesulitan, kayak dia nggak tahu konsep dasarnya perhitungan ataupun rumus-rumus matematika yang dasar seperti trigonometri. Nah itu kan memperhambat gitu jalannya nanti dari maba sampai hingga lulus nanti. Nah Kak Vira ada nggak sih kendala-kendala itu? Mungkin dulu banget pas sebelum masuk di kebidanan, kendalanya itu aku nggak bisa lihat darah banyak ya. Jadi orangnya kayak jijian gitu, maksudnya kayak nggak berani ngelihat darah banyak gitu. Tapi ternyata ketika pas masuk di kebidanan, ya kerjaan kita itu, jadi mau nggak mau ya harus berani. Apakah hanya lihat darah? Tapi dari
Hmm, iya sih, itu aja. Oke oke oke. Jadi kendalanya karena emang Kak Vira dulu nggak bisa lihat darah banyak ya, mungkin jijik ya ataupun Mm, takut gitu ya, sehingga mm-mm. kayak ya harus dituntut gitu. Karena ya mau nggak mau apa yang saya pelajari setiap hari adalah darah. Apa yang saya pelajari anatomi manusia gitu ya kayak. Oke oke. Berarti kalau misalkan saya sakit hati bisa nih berobat. Kayaknya bukan wewenang aku ya. Kalau masalah Oh. sakit hati Oke ada oke. sendiri. Ada sendiri ya. Dokter cinta atau bidan cinta. Bolehlah nanti menciptakan jurusan baru. Oh, menciptakan jurusan baru. Jurusan kebidanan apa sih namanya kalau misalkan itu Kak penjurusan itu? Apa sih? Eh kayak dokter spesialis. Aduh, mohon maaf. Bidan Oh spesialis iya. cinta. Nah, jadi bisa lah ya. Karena spesialnya di bidan ini juga isinya perempuan semua. Waduh. Kalau di Indonesia, Wah. iya. Hmm, Kalau di Indonesia itu salah satu syarat wajib menjadi bidan itu yaitu perempuan. tapi ada nggak cowoknya? Kalau di luar negeri ada, Kalau di cuma di Indonesia. Indonesia saja. Oh. Berarti di jurusan Kakak semuanya cewek dong? Iya, of course. Cewek Oh. semuanya. Nggak boleh cowok. Enggak, kalau di Indonesia nggak boleh. Aku nggak Karena boleh di masuk. Indonesia kan masih kalau di Indonesia kan masih itu apa kaitan dengan budayanya masih tinggi banget kan. Aku nggak boleh masuk. Makanya nggak boleh. Kalau masuk ke hati Kakak boleh ya? Eh, Ah. Oke oke siap siap. Jadi itu tadi ya. Mungkin ini informasi baru dan saya baru tahu bahwa bidan di Indonesia itu syarat wajibnya harus cewek ya. Hmm, iya. Alhamdulillah saya dapat informasi baru dari Kak Vira nih sebagai mahasiswi jurusan kebidanan Universitas Airlangga Surabaya. Oke, terus Kak, dan mungkin ya teman-teman itu bertanya, apakah lulusan dari jurusan kebidanan harus jadi bidan? Tanda tanya. Enggak harus dong. Berarti apa saja nih? Mungkin kakak tahu kan udah semester 6, terus alumni-alumni kakak banyak mungkin ya. Mungkin sebagian besar ada yang jadi bidan ya. Karena emang mengabdikan dirinya sesuai jalurnya bidan. Tapi ada nggak sih kak yang pekerjaan lain yang kakak tidak tahu dan itu tahu ketika kakak sudah mendekati semester akhir ini gitu. Mungkin ada yang jadi konsultan ataupun pengacara kan? Nggak tahu. Nah mungkin kakak bisa cerita sedikit. Sebenarnya kalau ini tuh ngomongin prospek kerja ya berarti. Ya, Kalau prospek kerja dan di alumni lah. jurusan kalau di jurusanku itu kan kebidanan S1 plus profesi. Jadi nanti itu lulusannya nggak cuma bisa jadi bidan yang buka praktek di rumah gitu, enggak. Tapi kita juga bisa jadi dosen, bisa. Kita mau jadi kepala puskesmas, kita juga bisa. Kita mau jadi kepala rumah sakit, kita juga bisa. Hmm, Banyak banget. Kita mau kerja di rumah sakit juga bisa. Kita mau jadi kepala ruangan di rumah sakit juga bisa. berarti itu Karena di benar. karena di profil lulusan S1 kebidanan itu kita itu punya 5 stars gitu. Yang pertama itu ada care provider, terus ada community leader, terus ada decision maker, terus ada communication, terus ada manager. Jadi kita di situ juga dilatih buat komunikasinya gimana, terus untuk mengambil keputusan gimana, terus kita juga dilatih untuk manajemennya gitu. Jadi nggak cuma belajar tentang perempuan gitu, nggak. Ya ya ya, berarti sangat ini ya, menggiurkan dan kompleks juga. Ternyata dari jurusan kebidanan itu enggak serta merta jadi bidan saja ya kak ya. Ya, Hebat hebat. Berarti yang tadi yang Kak Vira jelaskan ketika jadi kepala rumah sakit atau kepala ruangan di rumah sakit itu nggak harus dokter kak. nggak harus dong. Karena kita bidan juga belajar tentang mengelola
mengelola pelayanan mengelola pelayanan di kesehatan. Kepala puskesmas tadi ya, yang Kak Fira jelaskan di Iya, awal. Hebat hebat hebat. tapi itu buat lulusan S1. Kalau Soalnya mungkin di S1 di S1 itu kita punya 5 stars. Terus nanti kalau di S2 itu baru naik ke 7 starsnya di kebidanan gitu. wow. Kalau S3? S3-nya kayak aku masih belum tahu deh apa. Oh, belum tahu ya. Mungkin nanti bisa cari lebih tahu gitu ya tentang ini. Tapi yang terpenting dasarnya atau Kak Fira tadi jelaskan di awal bahwa secara general itu bidan itu seperti ini loh gitu, dan biar teman-teman semua yang sedang nonton video ini biar tahu gambarannya, terus apa saja yang dipelajari, sehingga saya membantu teman-teman semua dan Kak Fira juga membantu teman-teman semua sehingga tidak salah jurusan. Nah, itu yang paling terpenting. Karena saya melihat dinamika atau realita mahasiswa sekarang atau siswa siswi SMA terus masuk ke universitas itu nggak nyaman karena salah jurusan. Nah, itu loh. Jadi teman-teman semua sangat direkomendasikan untuk nonton video Doni Gondrong. Bener nggak Kak nih? Benar banget. Nah, biar tahu ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan informasi dari narasumber-narasumber yang memang kuliah di jurusan itu gitu ya. Tapi bukan saya yang menjelaskan, tapi saya mendatangkan narasumber untuk menjelaskan informasinya. Mungkin itu ya Kak ya. Dan yang terakhir ini Kak Vira, pesan dari Kak Vira untuk teman-teman SMA di luar sana yang sedang menempuh pendidikan, yang sekarang bersemangat untuk menyiapkan dirinya masuk ke universitas pilihannya. Nah, apa sih pesan yang ingin Kak Vira sampaikan? Boleh? Pesannya ya kita harus tahu tujuan kita apa, terus dari situ kita harus berusaha untuk menggapai tujuan tersebut. Kalau misalkan kita gagal menggapai tujuan tersebut, percayalah apa yang kita pilih itu belum tentu terbaik buat kita. Apa yang kita pilih belum tentu terbaik buat kita. Jadi ibaratnya ya harus berusaha semaksimal mungkin, dan ketika ada ya suatu perbedaan pendapat dengan orang tua kita, kita jelaskan baik-baik. Tadi Kak Fira saja ini jurusan yang direkomendasikan orang tuanya, tetapi sekarang Kak Fira nyaman gitu kan, dan menjadi seorang mahasiswi yang rajin dan berprestasi di Universitas Airlangga. Nah, mungkin itu aja sih Kak ya. Terima kasih udah men-share informasinya. Dan kalau misalkan teman-teman semua nanti kurang paham informasinya atau masih ada yang ganjal nih, ingin tanya lagi tentang jurusan kebidanan, nanti saya sertakan IG Kak Fira di bawah ini. Jangan lupa follow, nanti bisa DM Kak Fira langsung. Oke teman-teman semua, mungkin Kak Fira ada yang ingin disampaikan untuk closing statement? Apa ya? Pokoknya jangan berhenti untuk berusaha. Udah, itu aja. Jangan berhenti untuk berusaha ya. Berusaha. Oke, berarti jangan berhenti untuk berusaha, kejar impianmu sampai impianmu ini bisa jadi kenyataan. Mungkin itu saja ya Kak Fira ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Fira yang sudah menemani saya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Fira bermanfaat dan ada sebuah ilmu yang didapat untuk teman-teman SMA di seluruh Indonesia yang menonton video Doni Gondrong. Mungkin itu aja ya Kak ya. Dan mohon maaf nih kalau kata-kata saya menyinggung perasaan Kak Fira tadi ya. Ini saya manusia ini. Ya mungkin bisa dimaafkan ya. Nanti kita makan-makan lah. Karena Kak Fira juga berasal dari Banyuwangi juga, sekota sama saya. Jadi bisa nanti kita Ya, ditunggu. Oke, Ya. ditunggu. Siap, siap, siap. Udah,
Mungkin itu aja teman-teman, dan mohon maaf kalau misalkan video atau perkataan saya ataupun dari narasumber saya Kak Vira menyakiti hati teman-teman semua, karena itu semua datangnya dari kita berdua sebagai manusia yang tidak luput akan salah dan dosa. Mungkin itu saja, dan jangan lupa teman-teman semua, kalau suka dengan video ini tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan balik lagi ketika saya update atau upload konten-konten yang baru lagi dengan narasumber yang baru lagi yang bisa men-share informasinya dan pengalamannya untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja. Saya Doni Fatwa. Saya Vira. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye.